Halo sahabat tani porang dimanapun Anda berada senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam porang. Semoga sukses ya. Meskipun saya terbilang baru, saya mencoba memberikan sebuah temuan-temuan baru untuk para petani porang. Semoga temuan-temuan baru dari saya bisa membantu mensukseskan dalam bertani porang, sehingga para petani porang diberikan hasil yang melimpah. Amin. Tapi sebelum itu, tolong bantu saya agar lebih bersemangat lagi, lebih senang lagi, lebih giat lagi. Bantu subscribe dan share. Juga jika ada pertanyaan apa segala macam, mungkin bisa komen di bawah, agar para petani porang nantinya bisa berkembang makin maju sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lebih kompak lagi. Baik, sore ini saya akan memberi contoh bagaimana caranya mengurangi atau menekan pertumbuhan, bukan pertumbuhan ya, menekan atau mengurangi penyakit jamur porang pada pangkal batang. Jadi akan saya berikan contohnya sedikit saja. Dengan cara ini mudah-mudahan jamur pada pangkal batang porang bisa dihindari. Caranya mudah, caranya gampang, modalnya murah. Oke, semoga bermanfaat ya untuk para petani semua. Tapi ya tetap aja ya, salam porang, kita tetap semangat Pak ya. Baik, begini caranya. Baik, seperti ini caranya. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya apa yo ini yo Pak yo, botol plastik atau apa yo namanya, saya nggak paham sih kalau namanya ini. Yang jelas ini biasanya dipakai orang buat jualan pop es atau es lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan bekas botol air minum seperti ini ya, air minum kemasan. Sebetulnya kalau kita beli plastik ini, kalau di toko-toko plastik itu sangat murah sekali bahkan. Nah, tergantung seberapa kebutuhan kita. Baik, kenapa di sini ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang tanggung? Karena tanaman porang kita kan biasanya tidak sama. Untuk porang yang ditanam dari bibit umbi, semakin besar umbi yang ditanam, maka akan semakin besar tunas ya, Bapak sekalian. Jadi ini efektif dilakukan sebelum tanaman porang itu berekor kuda atau sudah berdaun. Karena kalau sudah berdaun itu susah kita mengaplikasikannya. Tapi kalau masih kuncup atau masih jalu itu lebih efektif. Ini adalah botol plastik atau apalah ya Pak namanya, saya nggak ngerti saya itu. Dan yang sudah saya gunting ya. Jadi saya potong ujungnya seperti ini nih, saya potong. Pamit Pak, lin juga kamera wangel, mari nganggo HP murahan, jeneng wirung di modal. Baik, mari kita aplikasikan gimana sih caranya agar pengendalian jamur di batang itu bisa ditekan seminimal mungkin. Yuk. Baik, ini adalah lahan porang saya Pak yang di belakang rumah. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanam 1 bulan yang lalu kurang lebih, tapi belum tumbuh semua, tapi sudah ada beberapa yang tumbuh. Sengaja saya ambil sampelnya agar bermanfaat atau berguna untuk petani-petani senusantara. Jikapun ada yang sempat mampir dan bersedia melihat
channel kecil saya. Untuk teknis saya jelaskan dulu ya Pak ya. Iya gini kalau HP kini sekolah ini kan rada rubes aku rada angel. Nah, biasanya porang itu menyebar melalui angin. Itu yang paling cepat penyebarannya. Oh, kok porang menyebar? Ya salah. Biasanya jamur itu menyebar melalui angin. Itu yang pertama. Faktor pertama penyebarannya. Yang kedua melalui tanah. Itu pun kecil. Kecil sekali persentasenya. Yang banyak ya melalui angin. Jadi contohnya gini, Pak. Jadi misalkan di batang ini sudah kena jamur nih. Ya. Dia di batang ini sudah kena jamur. Kemudian dia itu ada angin agak kencang, angin dasar atau angin bawah. Serbuk-serbuk jamur ini bisa aja terbang ke pohon sebelahnya, ke sebelahnya lagi, atau sebaliknya. Kalau enggak, biasanya kalau ini enggak di lahan gundukan, di lahan yang flat, dari jamur di pangkal batang ini, ketika kena air, airnya mengalir, seret, dia ngikut. Akhirnya secara tidak sengaja pohon yang satunya ini tertular. Mau nggak mau ya seperti itu emang kenyataannya dan keadaannya. Jadi pengendalian jamur itu ada dua cara. Yang pertama, tiga cara. Yang pertama kita gunakan pupuk kapur, apapun mereknya, apapun jenisnya. Kita tebar kapur dulu, itu selain meningkatkan pH tanah, menekan zat asam, juga bisa menekan tumbuhnya jamur atau menetralkan tanah. Yang kedua, bisa menggunakan apa Pak jenenge Pak? Inseksida apa fungisida apa anggar obat-obatan kuwi. Enggak ngerti saya. Wong goblok Pak, enggak lulus SMP aku. Dadi ya maklum. Yang ketiga, jika untuk petani-petani yang bermodal agak minim, ya udah kita gunakan cara saya Pak. Insya Allah aman ya Pak ya. Jadi caranya gini, untuk menghindari jamur yang di pangkal batang ini menyebar, ya udah kita tutup saja pakai botol plastik. Cep. Gini, ini namanya kita karantina ya Pak. Jadi kalau seandainya ada batang-batang porang kita yang kena jamur, salah satunya nanti ya udah cukup satu ini tok, nggak akan menyebar ke yang lain. Ya, nah biar ini nggak geser sana, nggak geser sini, ya alangkah baiknya kalau kita tutup tanah sekelilingnya. Oke, nah ini kan aman Pak. Terus kemudian, apa nih sampai kelalen aku. Semakin besar batang ini, ya kita bisa menggunakan botol plastik ini yang lebih besar lagi. Kalau di toko itu macam-macam Pak, tinggal pilih wae di sing apetisir dhewe. Jadi seperti ini ya Pak ya. Nah, seperti ini kita tutup lagi sampingnya. Ini murah sebetulnya, modal ini murah, hemat biaya plus aman. Oke, ini. Jadi jika ini bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian, ya silahkan bapak aplikasikan. Jika sekiranya bapak keberatan dan kurang cocok dengan apa yang saya sampaikan, mungkin bapak punya penemuan-penemuan lain, yaitu lebih bagus lagi. Apalagi jika di-sharingkan, jika dibagikan. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan atau dibagikan bapak. Bukannya kok ini. Jadi bukan dirahasiakan. Jadi dibagikan. Jadi biar sukses satu, sukses semua. Mudah-mudahan harapan kita tahun ini harga porang bagus. Kalaupun nggak bagus ya mudah-mudahan bagus lah ya. Nggak kurang dari Rp5.000 lah ya per kilonya. Ini dulu saya tanam dengan bibit umbi belah Pak. Karena saya nggak punya modal. Dan saya baru pertama. Nggak berani juga ambil risiko terlalu tinggi. Jadi saya tanam dengan bibit umbi belah. Yo, alhamdulillah tumbuh. Dan cara belah umbinya pun pernah saya videokan ya Pak ya. Nah ini hanya sebagai contoh aja, contoh kecil, sampel aja.
Mungkin bapak-bapak harap maklum ya, tapi yang penting kan ilmunya. Oke, ini dia setelah jadi. Perut itu dia. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan, teori tentang menekan pertumbuhan jamur pada batang pangkal porang. Dengan seperti ini, insya Allah semua porang kita aman. Jadi jamur itu kan nggak harus dari pohon porang atau dari bibit porang atau dari mana, Pak. Jamur itu bisa berasal dari pohon lain atau tumbuhan lain yang ada di sekitar porang. Makanya alangkah lebih bijaksananya jika seandainya tanaman porang kita di kebun kita itu kita selingi atau kita sisipkan tanaman-tanaman jamu seperti jahe, kunyit, laos. Itu pun bisa membantu sekali untuk menekan hama-hama atau penyakit-penyakit tanah di sekitarnya. Itu sangat bagus, Pak. Ini sudah saya sisipi tanaman itu juga. Sebagian lagi belum tumbuh ya, Pak. Oke, Pak, mohon maaf jika dalam penyampaian atau penayangan video kurang berkenan dan sedikit kampungan atau norak. Ya, Pak, apa adanya seperti ini, Pak. Dan saya nggak pinter ngedit, nggak pinter apa segala macam. Jadi ya saya sampaikan apa adanya di lapangan. Tadi mohon maaf jika tampilannya kurang cantik atau cara bicaranya masih kasar atau gak normal. Wamet ya Pak, sepurone ya Pak. Yang penting ilmunya bermanfaat. Oke, untuk semua petani porang, ini aja yang bisa saya sajikan dan saya suguhkan. Semoga petani porang senusantara bisa berjaya. Kita bisa bersatu, kita buat penemuan-penemuan baru, bahkan bila perlu pabrik kita bikin sendiri dari perguyupan petani porang. Ayo mantep Pak nek ngono Pak yo. Namanya jenenge cita-cita usaha. Ayo muga-muga kabul hajate. Tak ngono ya Pak. Oke. Salam porang, salam cangkul, selamat sore dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.